Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada, alhamdulillah sekarang kami berada di rest area tol Pandaan Malang, yang mana kali ini kita berada tepat di samping toko Malang Stradel. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan. Oke, kali ini pada momen kali ini saya akan mencoba menceritakan salah satu kisah seorang sufi yang sangat menyedihkan, tetapi pada endingnya nanti sangat membahagiakan, yang mana mudah-mudahan kisah nanti bisa membawakan motivasi kepada kita semua betapa pentingnya mencintai, menghormati, dan mentaati seluruh perintah-perintah dari kedua orang tua kita, khususnya yaitu seorang ibu. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, ada seorang sufi insya Allah yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini adalah namanya itu tertulis di Lauhul Mahfuz, itu beliau ini menjadi seorang ahli neraka. Jadi suatu ketika malaikat langit itu, malaikat yang berada di sana itu, ketika berada di Lauhul Mahfuz, seorang malaikat atau malaikat tersebut melihat nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh di lembaran Lauhul Mahfuz, itu namanya tertulis. Tertulisnya itu aneh, yaitu beliau itu tertulis sebagai orang yang ahli neraka. Betapa terkejutnya malaikat tadi. Lantas malaikat tersebut turun ke bumi untuk mencari Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Singkat cerita, malaikat tersebut bertemu dengan Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Malaikat berkata, "Ya Abdul Aziz Ad-Dabbagh, tahukah engkau apakah tujuan saya datang menemuimu?" "Wahai malaikat," kata Abdul Aziz Ad-Dabbagh, "saya tidak tahu apa gerangan engkau mendatangi saya, sedangkan saya bukan seorang rasul, sedangkan saya bukan seorang nabi. Apakah pantas saya menerima perintah dari Allah melalui kamu? Apakah ada hal yang lain atau apa penyebab engkau menemui saya?" kata Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Kemudian malaikat berkata kepada Abdul Aziz Ad-Dabbagh, "Ya Abdul Aziz, ketahuilah, saya datang ke sini menemui antum membawa kabar buruk." Sontak Abdul Aziz Ad-Dabbagh terkejut. "Wahai malaikat, kabar buruk apa yang engkau mau kabarkan kepada saya?" Lantas malaikat melanjutkan perkataannya, "Ya Abdul Aziz Ad-Dabbagh, tahukah engkau, tadi saya jalan-jalan ke Lauhul Mahfuz. Di situ saya melihat ada lembaran kitab Lauhul Mahfuz tertulis namamu. Tetapi yang bikin saya heran, yang bikin saya terkejut, mengapa Allah menyatat antum menjadi orang yang ahli neraka?
Bukankah engkau seorang sufi? Bukankah engkau seorang wali, kekasih Allah? Tetapi nama antum itu tercatat sebagai ahli neraka di kitab Lauhul Mahfuz. Mendengar berita atau kabar tersebut, Abdul Aziz Ad-Dabbagh malah tidak bersedih. Beliau tidak bersedih, beliau tidak gundah, beliau tidak susah. Beliau cuma berkata, wahai malaikat, apa pentingnya saya masuk neraka? Apa pentingnya saya masuk surga? Sedangkan saya diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada beliau. Saya beribadah kepada Allah tidak untuk mencari surga dan juga tidak ingin masuk neraka. Saya ibadah kepada Allah itu lillahi ta'ala, ikhlas. Bukankah Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada saya. Itu kata Allah di dalam Al-Quran, sudah jelas. Oleh karena itu malaikat, saya beribadah kepada Allah insya Allah lillahi ta'ala, ridho, ikhlas. Jadi apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan, sholat saya, ibadah saya, puasa saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya tidak mengharapkan surga. Saya juga tidak mengharapkan tidak masuk ke dalam neraka. Saya insya Allah ikhlas lillahi ta'ala beribadah kepada Allah. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada, yang sangat saya banggakan, betapa senangnya malaikat tersebut mendengar jawaban Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Wahai Abdul Aziz Ad-Dabbagh, sungguh terharu, sungguh memukau jawaban antum. Abdul Aziz Ad-Dabbagh, saya mohon izin, saya kembali ke tempat saya. Saya akan menemui Allah, ingin mempertanyakan, apakah antum masih masuk dalam neraka atau masuk dalam surga? Wahai malaikat, kata Abdul Aziz menyautnya, silakan, terserah antum. Akhirnya malaikat tersebut kembali ke tempatnya dan menemui Allah. Ya Allah, wahai malaikat, ada apa? Apakah antum memang benar-benar mencatat nama Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu menjadi orang yang ahli neraka? Karena saya mengetahui dengan penglihatan saya sendiri, kata malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Abdul Aziz Ad-Dabbagh baru saja saya temui, beliau ibadah kepada antum, sholat kepada antum, beribadah kepada antum. Beliau tidak mengharapkan apa-apa. Beliau benar-benar ikhlas, beliau benar-benar ridho, beliau benar-benar tawadhu. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman atau berkata, ya malaikat, semua yang dilakukan umat manusia itu terserah saya. Apa yang saya mau lakukan itu terserah saya. Bukankah engkau sudah tahu bahwa saya ini mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh makhlukku? Kemudian mendengar jawaban seperti itu, malaikat langsung mengundurkan diri atau undur diri dari hadapan Allah. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada, singkat cerita, suatu ketika malaikat tersebut itu pergi ke Lauhul Mahfuz lagi dan terkejut lagi karena nama Abdul Aziz Ad-Dabbagh
masih ada. Akan tetapi nama Abdul Aziz Ad-Dabbagh yang semula menjadi ahli neraka dirubah sama Allah menjadi ahli surga. Masya Allah. Sahabat-sahabat MB Channel yang sangat saya banggakan. Kemudian malaikat tersebut datang lagi menemui Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ya Abdul Aziz, saya datang lagi menemui antum. Tetapi kedatangan saya kali ini membawa kabar gembira untukmu. Wahai malaikat, kata Abdul Aziz, apa yang kau ingin kabarkan kepada saya? Malaikat menjawab, barusan saya dari Lauhul Mahfuz lagi. Dan alhamdulillah, nama antum sudah dirubah oleh Allah, yang semula menjadi ahli neraka sekarang menjadi ahli surga. Masya Allah. Akhirnya Abdul Aziz Ad-Dabbagh berkata, alhamdulillah, terima kasih malaikat, terima kasih atas informasi, atas kabarnya. Tetapi meskipun antum memberi kabar seperti itu, saya tidak langsung takjub, saya tidak langsung bangga, saya tidak langsung bahagia, karena Allah sudah bisa merubah semula dari ahli neraka, kemudian saya dirubah menjadi ahli surga. Suatu saat bisa jadi Allah merubah saya lagi menjadi ahli neraka. Nauzubillah. Betapa terharunya lagi malaikat tersebut. Kemudian Abdul Aziz melanjutkan perkataannya kepada malaikat. Ya malaikat, kalau boleh tahu, apa sebab Allah mencatat nama saya menjadi orang yang ahli neraka? Akhirnya malaikat menceritakan, malaikat memberitahu, ya Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ingatkah engkau ketika masih muda? Ingatkah engkau ketika masih remaja? Ketika itu antum berada di kamar antum, lagi tidur, dan terdengar suara adzan subuh, antum sholat, ibumu juga sholat, keluargamu juga sholat. Akhirnya setelah sholat, kamu kembali lagi ke kamar. Lah antum tidur lagi. Tidak beberapa lama, ibumu berjalan mau menemui kamu. Kamu terdengar suara pelompanya, kamu terdengar suara sandalnya, kamu terdengar suara gerakan jalannya, dan kamu sudah tahu kebiasaan ibumu setiap pagi, yaitu menyuruhmu untuk mengantarkan ke pasar untuk berbelanja. Apakah itu benar? Abdul Aziz menjawab, ya. Tapi waktu itu antum pura-pura tidur dengan harapan supaya kamu tidak disuruh ibumu untuk mengantarkannya ke pasar. Akhirnya mendengar cerita dari malaikat tersebut, Abdul Aziz Ad-Dabbagh langsung menangis sejadi-jadinya, langsung menangis, langsung bersedih, langsung gak karu-karuan hatinya, merasa bersalah, merasa berdosa karena telah menyakiti hati ibunya. Padahal waktu itu ibunya tidak merasa tersakiti, karena ibunya mengira Abdul Aziz Ad-Dabbagh masih tidur, dan ibunya tidak mau mengganggu tidurnya, tidak ingin membangunkannya. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan. Akhirnya Abdul Aziz Ad-Dabbagh setelah mendengar cerita dari malaikat tersebut, beliau berjanji kepada dirinya sendiri di hadapan malaikat, ya malaikat, mulai hari ini dan seterusnya, insya Allah saya akan dikuatkan oleh Allah. Saya tidak akan menolak sedikit pun apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tua saya. Saya tidak akan menolak apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tua saya, dan saya akan berbakti patuh kepada beliau.
Dan saya akan terus-menerus mendoakan beliau, karena rasa bersalah saya akan saya balas seperti itu, kata Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Sahabat-sahabat MB Cendra dan Beling, dari kisah Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini kita bisa mengambil suatu hikmah, kita bisa mengambil sebuah hikmah, yaitu mari kita taati kedua orang tua kita, khususnya seorang ibu, karena derajat ibu lebih tinggi daripada derajat seorang ayah. Tapi bukan berarti seorang ayah itu rendah di hadapan ibu. Itu kuasa Allah, itu takdir Allah, itu kodrat Allah. Jadi para sahabat-sahabatku, mari kita bersama-sama lebih meningkatkan lagi kepatuhan kita kepada orang tua kita, khususnya ibu. Semoga kita semua menjadi insan, menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar cinta kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua, taat kepada perintah kedua orang tua, dan semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada yang sangat saya banggakan, demikian tadi kisah daripada Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Akhir kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.